Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatu wassalaman daimaini mutalazilaini darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ausini bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala bainakum wa khalaqa minha ba'san katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya, atas taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih mampu untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berupa ibadah sholat Jum'ah di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua ini taufik dan hidayahnya dan barokahnya, sehingga kita semua beserta keluarga diberikan oleh Allah kesehatan dan keselamatan. Dua kalinya mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kepada kita semua dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, jalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Tentunya setiap khotib selalu mengingatkan kepada para jamaah, terutama kepada diri sang khotib sendiri, untuk selalu menjaga dan meningkatkan rasa keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa, manusia hidup di dunia ini akan menjadi bahagia sampai nanti ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Kita sebagai warga Indonesia di dalam bulan Agustus ini telah terjadi yang namanya suatu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Di dalam Muqaddimah yaitu Undang-Undang Dasar 45, berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangsa Indonesia pada hari ini dimerdekakan. Jadi bukan hanya karena perjuangan daripada para pejuang-pejuang, tapi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita sebagai penerus perjuangan, kita wajib mencari yang namanya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus cari. Tidak bisa namanya keberkahan dan kerahmatan itu datang sendiri.
Kita harus bisa mencari. Cari bagaimana? Dengan jalan kita, yaitu mempunyai sifat-sifat yang sidik, yang bersungguh-sungguh, yang insya Allah kalau kita ini mempunyai sifat yang sidik, yang teman, bersungguh-sungguh, insya Allah segala sesuatunya itu akan bisa terjadi, akan bisa terlaksana. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bangsa Indonesia telah merdeka selama 78 tahun. Maka kita wajib apa? Yaitu mengoreksi diri kita masing-masing. Sesuai dengan yaitu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Bukhari. Innama akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min jahrati dunya fazinataha. Yang artinya sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan kepada umatku, kita kan umat Rasulullah. Ini Rasulullah sudah wanti-wanti kepada kita, khawatir setelah sepeninggalku nanti itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Yaitu nanti terbukanya lebar-lebar, yaitu suatu kemewahan dunia ini dan keindahannya. Kalau kita lihat sekarang tidak lagi seperti zaman perjuangan orang-orang Indonesia terdahulu. Dia mencucurkan keringatnya demi kemerdekaan. Dia mengeluarkan setetes darah demi perjuangan. Sampai rela orang Indonesia, yaitu yang dinamakan kerja paksa oleh penjajah-penjajah zaman dulu. Nah, sekarang tinggal kita menikmati, yaitu namanya kemerdekaan. Maka Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, saya khawatir betul kepada umatku setelah peninggalku ini, yaitu untuk kemewahan hidup di dunia ini dan keindahannya. Atau kalau tidak lihat di Indonesia ini, saya kira sudah mewah. Sampai-sampai ada yaitu penyanyi tongkat dan batu akan menjadi tanaman. Betul itu. Pohon-pohon banyak yang menjadi uang. Batu-batu banyak yang menjadi uang. Banyak orang-orang luar negeri yang mencari apa? Hasil bumi Indonesia. Sebab itu, hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kemerdekaan ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara yang makmur, negara yang aman, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Saba. Pada waktu itu negara Saba adalah negara yang paling makmur. Kanan, kiri, pohon-pohon banyak yang bertumbuhan, sehingga masyarakatnya sungguh untuk bisa menjadikan negara masyarakat yang makmur.
Sampai-sampai kadang-kadang Indonesia itu masyarakat baldatun thayyibatun ghafur. Bah lojinawi sembarang dingah keturutan. Itu cita-cita daripada apa itu? Para pejuang-pejuang pendahulu kita. Juga demikian negara sahabat, demikian Allah memberikan anugerah yang begitu indah. Pohon-pohon di kanan, di kiri itu sangat bagus tumbuh-tumbuhannya. Bisa dimakan oleh warga sahabat. Jalan-jalan sangat aman, tidak ada yang namanya pencurian. Orang-orang yang berkedudukan tidak ada yang namanya korupsi. Tidak ada. Tetapi waktu itu negara Sabak, yaitu negara yang aman dan sentosa. Tetapi masyarakatnya banyak yang berbuat kemaksiatan, kezaliman. Mereka merugikan kepada masyarakat dan merugikan kepada dirinya sendiri. Zalim. Maka janji Allah Subhanahu wa taala yaitu karena dia itu berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirim yang namanya Sailal Arimi, yaitu yang berupa banjir bandang. Banjir bandang di negara Sabak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kanan kiri yang begitu tumbuh-tumbuhannya banyak sekali dimakan oleh warga Sabak. Dawata ukulin hamdin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, yaitu kebun-kebunnya itu ditumbuhi setelah banjir bandang, ditumbuhi oleh apa? Yang namanya pohon cemara dan buah sidrin, yaitu namanya bidara. Pohon buah yang dibuat waktu dulu itu adalah untuk cara memandikan jenazah orang meninggal. Karena apa? Pahit, getir, tidak enak. Namanya pohon, yaitu buah bidara dan cemara. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yaitu azab dariku karena dia itu berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bertakwa dan beriman. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sesuai dari yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negara, otomatis negara itu asalnya daripada keluarga. Penduduk keluarga, maka akan menjadi yaitu negara karena banyak yaitu penduduknya. Jadi keluarga kita, walau anak halal qura amanu, qura itu artinya itu daripada suatu desa, suatu keluarga. Jika mereka itu beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku, maka akan aku bukakan yaitu pintu langit, pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Semua itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai penerus daripada perjuangan-perjuangan, yaitu orang-orang yang terdahulu yang memperjuangkan agama, yaitu Indonesia merdeka. Mari kita pupuk rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala, yaitu amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Mulai dari keluarga, kita jadikan keluarga kita keluarga yang beriman dan bertakwa. Kita ajak, karena di masjid ini telah dibugar atau dibangun, yaitu dengan lantai berapa nanti. Mari kita berusaha, kita jadikan masjid kita ini masjid yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya kamu sekalian, wahai penduduk negara, penduduk desa, penduduk keluarga kita, jika engkau mendustakan, yaitu peringatanku, mendustakan ajak-ajakanku, perintah-perintahku kamu dustakan, maka tunggulah saatnya akan tiba siksaku, yaitu yang sangat pedih. Inilah yang perlu kita garis bawahi dengan adanya kemerdekaan ini. Mari kita isi, yaitu kemerdekaan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa berguna bagi diri kita maupun masyarakat. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa man sa'an nasu tola umruhu amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang jelek, yang umurnya panjang tetapi jelek, tidak baik, yaitu amalannya. Rasulullah juga mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi diri seorang itu bermanfaat kepada orang lain, baik mulai dari tutur kata, tingkah laku, perilaku, itu selalu bermanfaat bagi orang lain. Sebab itu Rasulullah juga mengatakan, salamatul insanu min khifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada lisan kita. Apabila lisan kita selalu bisa menjaga kebaikan, menjaga amal yang baik, meskipun hanyalah sekedar ucapan, tapi kalau ucapan itu baik akan menjadikan kesejukan hati seseorang yang diajak bicara. Itu adalah tuntunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa meniru perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita, baik di dunia sampai nanti kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang selalu ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya khati al hajat. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika kama nuri samsika wa nuri qamariyah abadan abadah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhari wa ahlil syarri. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.